Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Politeknik Lamandau dengan saya Sidik Adinur Prasetyo di Prodi Teknologi Produksi Ternak dengan mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu. Pada pertemuan kali ini kita membahas pengaruh pupuk organik pada tanah asam dalam sistem pertanian di Cina. Jadi kali ini saya akan membahas apa dan bagaimana pengaruh dari pupuk organik, yaitu pupuk dari sisa. Di sini yang dimaksud adalah pupuk dari kotoran ternak pada kadar tanah yang asam dalam sistem pertanian di Cina, khususnya di daerah Tiongkok. Nah, di sini ketika seseorang terlalu sering menggunakan pupuk nitrogen atau pupuk-pupuk berbahan kimia, telah menyebabkan tanah menjadi parah pengasaman dalam sistem pertanian di Cina. Jadi kebanyakan orang sekarang itu menggunakan pupuk-pupuk yang berbahan nitrogen atau pupuk-pupuk kimia. Nah, di sini akan sangat berpengaruh sekali bagi sistem tanah. Nah, di sini menyebabkan tanah menjadi asam. Jadi ketika seorang menggunakan pupuk kimia, itu dapat mempengaruhi dari sistem nitrogen pada tanah. Kemudian tanah akan berubah menjadi asam. Nah, ketika tanah sudah menjadi asam, maka tanaman yang kita tanam itu akan berpengaruh sekali pada tanamannya ketika kadar tanah itu sudah berubah menjadi asam. Di sini ketika pH tanah secara nyata dapat menurun dari 5,7 menjadi 4,2 secara asam alami tanah setelah aplikasi jangka panjang dari pupuk nitrogen atau kimia. Jadi ketika terlalu sering menggunakan pupuk kimia, itu merubah dari sistem tanah yang pertama dari 5,7 itu pun sudah asam ya, itu kemudian turun kembali menjadi 4,2. Jadi sangat berpengaruh sekali bagi tanah. Dari 5,7 di sini menurun menjadi kadar asamnya menjadi 4,2. Sangat asam sekali di sini. Pengasaman pada tanah umumnya dikaitkan dengan defisiensi fosfor, toksisitas aluminium, dan mengurangnya keanekaragaman hayati serta produktivitas. Jadi pada umumnya pengasaman tanah itu berubah menjadi asam itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, fosfor, toksisitas aluminium, serta mengurangnya keanekaragaman hayati serta produktivitas. Ya, seperti misalnya banyaknya penebangan hutan, itu maka hutan menjadi gundul. Kemudian tanah itu langsung terkena matahari menjadi kering, kemudian kadar asamnya akan semakin naik. Kemudian pengapuran telah banyak digunakan untuk menetralkan keasaman tanah. Namun itu adalah aktivitas yang berat dan mahal bagi petani di Tiongkok. Di sini usaha untuk menetralisir dari keasaman tanah tadi itu sudah dilakukan, yaitu dengan menggunakan sistem pengapuran. Tetapi di sini sangat berat bagi petani, juga sangat mahal. Ya, harga ketika pengapuran itu kendalanya adalah pada harga itu terlalu mahal ketika menggunakan sistem pengapuran. Aplikasi pupuk organik telah terbukti menetralkan pengasaman tanah sambil meningkatkan kesuburan tanah. Karena karbon dan pergantian nitrogen sangat erat, penggunaan pupuk organik sebagai sumber karbon dapat mengubah transformasi nitrogen. Nah, di sini solusi yang diambil di wilayah negara Cina yaitu dengan mengubah pemakaian dari pupuk kimia di sini beralih ke pupuk organik. Karena penggunaan pupuk organik di sini dapat mengubah sebagai sumber karbon. Ini di sini dapat mengubah dari transformasi nitrogen tanah. Jadi pertama menggunakan pupuk kimia sangat berbahaya pada tanah, yaitu mengakibatkan tanah menjadi asam. Kemudian di sini yang pertama tadi menggunakan cara yaitu dengan pengapuran, tapi berkendala sangat mahal. Kemudian di sini menggunakan yaitu diganti menjadi pupuk organik. Mekanisme retensi nitrogen tanah meliputi imobilisasi abiotik dan biotik. Imobilisasi nitrogen biotik
sangat tergantung pada kualitas pupuk organik yang digunakan. Jadi di sini mekanisme retensi pada tanah, nitrogen pada tanah di sini meliputi imobilisasi abiotik dan biotik, yaitu ada dua macam, yaitu abiotik dan biotik. Di sini yang biotik itu sangat tergantung pada kualitas pupuk organik yang digunakan. Kemudian pupuk organik dengan rasio karbon garing nitrogen rendah menunjukkan tingkat mineralisasi nitrogen yang lebih tinggi dibandingkan dengan rasio karbon atau nitrogen yang lebih tinggi. Dengan yang terakhir sebagian besar menyebabkan imobilisasi nitrogen selama dekomposisi. Rasio karbon atau nitrogen dari jerami tanaman seringkali digunakan lebih tinggi daripada kotoran hewan. Jadi penggunaan dari rasio karbon atau nitrogen dari jerami, tanaman jerami, yaitu limbah-limbah dari hasil panen padi, di sini seringkali lebih tinggi daripada kotoran hewan. Oleh karena itu, imobilisasi nitrogen biotik yang lebih rendah dapat diharapkan pada tanah yang diperlakukan dengan kotoran hewan dibandingkan dengan tanah yang diperlakukan dengan limbah jerami. Jadi di sini bisa saja untuk menetralisasikan tanah dari keasaman tadi itu juga bisa menggunakan jerami padi. Nah, akan tetapi di sini kadar dari rasio karbon dan nitrogen itu lebih tinggi. Nah, di sini karena lebih tinggi itu diharapkan dengan menggunakan kotoran hewan itu akan berubah menjadi nitrogen biotiknya berubah menjadi lebih rendah. Nah, agar supaya itu lebih aman untuk digunakan pada tanah pertanian. Dibandingkan dengan jerami tanaman padi, kotoran hewan yang seringkali memiliki alkalinitas lebih tinggi telah terbukti lebih efisien dalam mengurangi keasaman tanah. Jadi, dibandingkan dengan jerami padi, kotoran hewan itu lebih efisien dalam mengurangi kadar keasaman dalam tanah. Nah, karena demikian, aplikasi kotoran hewan dapat menghasilkan peningkatan yang lebih tinggi dalam aktivitas mikroba dibandingkan dengan jerami tanaman. Jadi, penggunaan dari kotoran hewan itu lebih efisien dan lebih meningkatkan dalam aktivitas mikroba dalam tanah dibandingkan dengan penggunaan daripada jerami padi tadi. Aplikasi penggunaan jangka panjang daripada pupuk organik dalam tanah pertanian yang asam dapat mengubah imobilisasi nitrogen tanah dengan menyediakan sumber karbon dan mengurangi pengasaman tanah. Jadi dengan penggunaan jangka panjang artinya terus menerus, di sini dapat menyediakan sumber karbon dalam tanah dan mengurangi keasaman tanah. Jadi ketika menggunakan pupuk organik itu bisa meningkatkan karbon dalam tanah dan juga bisa mengurangi keasaman pada tanah. Namun demikian, pemahaman tentang pentingnya relatif imobilisasi abiotik dan biotik dalam tanah pertanian yang diasamkan setelah aplikasi penggunaan pupuk organik jangka panjang sangat kurang. Tetapi di sini pemahaman para petani akan penggunaan daripada pupuk organik itu sangat kurang. Nah, tetapi ini bermasalah, para petani itu belum mengetahui bahwasanya ketika menggunakan pupuk organik, yaitu seperti limbah kotoran hewan, itu sangat bagus bagi tanah. Nah, di sini petani belum banyak yang mengetahui tentang sistem seperti ini. Nah, di sini menjadi suatu kendala bagi pemerintah untuk bisa meningkatkan daripada penghasilan para petani. Nah, di sini karena pemahaman para petani itu belum banyak yang tahu tentang manfaat daripada pengaplikasian limbah kotoran hewan tadi, itu pengadaan sosialisasi tentang pemanfaatan limbah ternak bagi pertanian sangatlah perlu dilakukan. Kegiatan ini ditujukan agar petani bisa memahami akan pentingnya dari manfaat kotoran ternak bagi tanah pertanian. Jadi di sini pengadaan daripada sosialisasi yaitu tentang pemanfaatan limbah ternak pertanian sangatlah perlu dilakukan. Untuk apa?
Hal ini ditujukan agar para petani bisa paham akan pentingnya manfaat kotoran ternak. Jadi, limbah daripada ternak itu juga bisa dimanfaatkan untuk sebagai pupuk tanaman para petani. Nah, kemudian daripada hasil petani tadi seperti misalkan batang jagung atau jerami padi, itu pun juga bisa diberikan kembali atau sebagai pakan ternak. Nah, disinilah pemanfaatan daripada semua sumber daya itu sangatlah perlu. Sekian, terima kasih. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.